Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Mahar Al-Syamsi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk amal perbuatan yang bisa memberatkan amal kebaikan di yaumul mizan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan juga selawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak kita layak diakui sebagai umatnya untuk mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Mahar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan, mengizinkan kita untuk bangun dari kematian sementara kita, guna Allah memberikan kesempatan kita untuk sama-sama beramal soleh menuju kehidupan yang kekal abadi. Kesempatan yang Allah berikan pada kita pada hari ini harus kita manfaatkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berbekal ketakwaan, agar kelak untuk bekal kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah, manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi contoh umat, contoh manusia di muka bumi ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang sama-sama kita hormati ada Ustaz Ali Sadi, ada Ustaz Santo, dan Ustaz Edison, serta bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Madinah, dan Ketua DKM kita Bapak Iwan Setiawan. Hari ini bagian dari sebuah proses di mana keistiqomahan, kekuatan iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kekuatan iman wal Islam kita mampu merespon panggilan Allah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, dan kita lengkapi dengan bertolabul ilmi bersama-sama yang memang sudah menjadi agenda dari Masjid Al-Madinah di Ahad pagi. Bahkan yang membuat semangat kita untuk hadir selalu di majelis ilmu adalah semangat yang ketika Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang setelah sholat subuh yang menghadiri majelis ilmu, berzikir, membaca Al-Quran hingga waktunya syuruk, dan dia lengkapi dengan waktu syuruk, sholat 2 rakaat, nilai pahalanya seperti gunung Uhud. Itu yang mungkin menjadi semangat kita untuk menjadikan bekal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan di dalam Islam adalah sebuah suasana yang dibutuhkan kita sebagai umat manusia. Kebersamaan dalam kebaikan adalah keindahan yang didambakan setiap insan beriman, karena kesatuan memberikan semangat, bersatu itu memberikan semangat, bersatu itu membuahkan kita untuk lebih semangat menjalankan hidup, memberikan semangat rasa aman, keberanian dan kekuatan. Bahkan bersatu dalam berbagai skalanya adalah fitrah. Artinya kita tidak bisa hidup dengan sendirian. Bersamanya kita adalah fitrah yang Allah berikan kepada jiwa-jiwa kita. Karena kita memang makhluk sosial, memiliki kecenderungan untuk berbaur dan saling berinteraksi. Oleh karena itu, bapak-bapak, kalau ada yang orang enggan untuk bersama, maunya nyendiri terus, maka mungkin ada keanehan dalam fitrahnya. Kalau ada orang yang selalu saja tidak menyukai kebersamaan, dan kebersamaan itu dalam kebaikan, maka harus dipertanyakan apa yang menjadi penyebab ia tak mau bersama untuk dalam kebaikan. Maka materi khutbah kali ini saya mendepankan dengan judul bersatu dalam kebaikan. Jiwa yang akrab dengan jiwa-jiwa yang sejenis, yang memiliki kecenderungan, yang memiliki keinginan cita-cita yang sama. Artinya dalam sebuah komunitas, kebersamaan kita di lingkungan Blok O ini cenderung mempunyai jiwa bagaimana kita mampu berkumpul bersama menciptakan sebuah agenda-agenda kebaikan, sebuah program-program kebaikan yang kita gulirkan di wilayah kita. Saya yakin dari 3 RT 16, 15, dan 5 bersama memiliki jiwa kebersamaan untuk melahirkan ide-ide kebaikan, ide-ide kebenaran yang dikedepankan, sehingga akan menimbulkan kemakmuran, akan menimbulkan kesenangan, agar menimbulkan semangat untuk menjadi orang-orang yang berkumpul bersama mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kenyataannya ada sebagian yang salah dalam memaknai persatuan atau kebersamaan. Ada yang menjadikan persatuan sebagai hal yang mutlak,
menjadi ukuran kebenaran. Yang terpenting bagi mereka adalah persatuan tanpa peduli apakah persatuan itu dalam kebaikan atau sebaliknya dalam keburukan. Kita bisa lihat terkadang ada komunitas kebersamaan yang lahir tanpa visi kebaikan, tanpa visi agenda yang mampu membuat kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, dan bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ia pikir adalah dia bisa bersama, apapun tujuannya, yang penting adalah bersama. Banyak komunitas-komunitas yang ia bersama tidak mempunyai visi yang baik. Geng motor contohnya. Ya bersama banyak, mayoritas, tapi tidak mempunyai visi yang jelas, punya tujuan yang jelas, bahkan lebih condong visinya adalah mencelakai atau kemudaratan. Maka tak jarang dengan alasan demi persatuan, nilai-nilai kebenaran disisihkan. Yang demikian jelas adalah persatuan yang batil. Bahkan jika kebenaran diukur semata-mata dengan jumlah mayoritas, maka akan rusaklah timbangan kebenaran dan keadilan. Sebab kebanyakan manusia justru condong kepada keburukan dan kezaliman. Artinya, tidak selamanya orang yang banyak dengan jumlah mayoritas mereka adalah yang benar, dan tidak selamanya orang yang minoritas mereka sedikit mereka adalah orang yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yusalluka an sabilillah." Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi menilai kebenaran bukan dari jumlah, menilai kesalahan bukan dari yang sedikit atau minoritas. Di ayat ini didasari kebenaran itu harus dilakukan dengan sebuah dasar. Kebenaran itu lewat dasar atau sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketika menjelaskan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di berkata, ayat ini adalah dalil bahwa kebenaran tidak diukur dengan banyaknya orang yang menganutnya. Kebenaran tidak diukur dari orang yang banyak penganutnya. Bapak-bapak dan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal yang kita menilai, kita menganggap mayoritas adalah orang atau komunitas yang benar, dan minoritas adalah sebuah golongan yang salah. Padahal tidak seperti itu sesungguhnya konsepnya. Kita bisa melihat bagaimana penganut atau kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sedikit jumlahnya, dan kaumnya begitu banyak mensepakati untuk tidak menerima kebenaran dari Nabi Nuh. Lalu apakah Nabi Nuh salah? Dan inilah konteks yang Allah katakan, tidak semuanya jumlah yang besar itu adalah kebenaran. Akan tetapi juga tidak orang-orang yang minoritas adalah sebuah komunitas yang salah. Karena para pemegang kebenaran adalah para minoritas, namun mereka lebih mulia kedudukannya di sisi Allah, dan lebih besar perolehan pahalanya. Oleh itu kebenaran dan kebatilan harus diukur dengan kebenaran jalan yang ditempuh. Namun demikian Nabi Nuh dan pengikutnya, mereka yang tetap dinyatakan sebagai pihak yang benar walaupun jumlahnya sedikit.
sementara kaumnya yang mayoritas sebagai kumpulan orang-orang yang ingkar, sesat, dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah bersama kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 36, dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Andai kata kita hidup di zaman Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya yang sedikit, apakah saat itu kita berada di kelompok atau memilih yang minoritas atau mayoritas? Atau di zaman Nabi Musa alaihissalam, apakah kita termasuk orang yang mengikuti kaum Nabi Musa atau Raja Firaun? Dengan kondisi yang begitu banyaknya Firaun pengikutnya dan Nabi Musa yang sangat sedikit. Sekali lagi, sesungguhnya jumlah yang banyak belum tentu kebenaran ada di dalamnya, dan jumlah yang sedikit salah secara penilaiannya. Maka tetap menjadi sekumpulan manusia yang bersatu dalam kebatilan, sehingga akhirnya negeri mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman atas pembangkangan kaum Nabi Lut Allah kisahkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 82 tentang penentangan kaum Lut. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum anna yatahharun. Dan jawaban kaumnya Nabi Lut tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Bayangkan, ketika diajak kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat kekuatan yang begitu besar untuk menentang dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Itu bisa jadi menjadi sebuah fenomena yang ada di wilayah kita. Perselisihan antara komunitas, perselisihan yang terjadi karena sebuah pemahaman, selisihan yang terjadi karena beda pandangan, hingga menimbulkan jumlah yang besar dan jumlah yang sedikit minoritas. Demikian pula penduduk Mesir dan pengikut Fir'aun. Contohnya, mayoritas mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dan pengikutnya menjadi minoritas di tengah mayoritas manusia yang kafir di bawah kekuasaan rejim yang zalim. Allah menyebut dalam Al-Quran surat Yunus ayat 83, "Fama amallayhim yaum Musa illa zarriyata man qaumihi ala khawfi marfir'auna wa malaihim ayyatabnahun." Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Kondisi yang begitu mempunyai kekuasaan yang banyak tetapi salah menjadi sebuah challenge, tantangan bagi kita untuk meyakini di manakah kebenaran itu. Bayangkan, dalam sebuah wilayah yang Allah gambarkan dan Allah takdirkan, Allah hadirkan Nabi yang membawa risalah kebenaran berada di wilayah yang begitu besar kekuasaan manusia yang dipimpin oleh Fir'aun dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. Disitulah sebuah fenomena yang mampu
kita untuk memilih di manakah komunitas yang benar. Beliau dan para sahabat menghadapi berbagai tekanan ketika tidak berada di kekuatan yang besar dan hanya berada di tempat yang minoritas yang benar dan di bawah kekuasaan yang zalim, maka memang tidak menjadi kondisi yang aman, tidak ada kondisi yang nyaman. Hari ini kita lihat banyaknya kaum muslimin, 80% di negeri ini adalah kaum muslimin. Akan tetapi apakah kebenaran, apakah kekuatan syariah Islam mampu menjadi konsep dalam bernegara saat ini? Kita seakan-akan adalah orang yang minoritas, padahal kuantitas kita jauh lebih besar dari minoritas saat ini. Akan tetapi syariah kita tak mampu, belum mampu untuk menjadi konsep syariah negara kita. Apakah kita dalam golongan orang-orang yang salah? Bukan. Saat ini kekuasaan itu mampu berkuasa atas pengikut yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bersatu dalam kebaikan sesungguhnya adalah bersatu dalam kebaikan. Ikatan adalah kebenaran, parameter A-nya adalah keselarasan dalam petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Inilah persatuan yang harus diupayakan, dirawat agar selalu terjaga dari hal-hal yang merusak. Inilah persatuan dalam Islam, persatuan dalam ikatan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, kalau Allah mempersatukan hatimu dengan karunia-Nya, kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Sesungguhnya kebersamaan yang dibutuhkan oleh manusia yang bersifat sosial adalah kebersamaan yang harus mempunyai konsep tolak ukur Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya kebersamaan yang kita ciptakan adalah kebersamaan yang mampu mempunyai visi agar kita menjadi orang-orang yang jauh lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebersamaan yang kita ciptakan adalah kebersamaan yang mampu memberikan stimulan, semangat di antara kita untuk menjadi orang-orang yang sama-sama untuk taat menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi konsep penting. Kalau kebersamaan kita menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kebersamaan kita tidak berkonsep terhadap Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya kebersamaan itu adalah kebersamaan yang salah, kumpulan yang salah, komunitas yang tidak perlu kita ikuti. Banyak komunitas-komunitas yang saat ini mungkin kita ketahui. Mungkin ada komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas masyarakat lainnya, yang di sana mungkin ada dasar-dasar atau konsep-konsep yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak ini dengan Allah Subhanahu wa taala yang merusak kesatuan. Jika prinsipnya adalah tetap bersama selagi dalam kebaikan, maka umat akan terhindar dari keselisihan dan perpecahan yang tidak perlu. Maka perusak pertama yang merusak
persatuan dalam kebaikan adalah kebodohan. Kejahilan berarti ketidakadaan ilmu. Terkadang kesederhanaan atau fakirnya kemiskinan ilmu terhadap orang-orang yang merusak persatuan adalah orang-orang yang mengklaim ketika melihat perbedaan adalah sebuah kesalahan. Berapa banyak sampai detik hari ini kebodohan itulah yang menjadikan kita menimbulkan perseteruan, ilmu yang kurang, ilmu yang tidak memadai, yang mampu merusak persatuan dalam kebaikan. Terkadang kita begitu sensitif ketika apa yang kita pahami tidak sesuai dengan orang lain, apa yang kita lihat kita justice adalah sebuah yang salah. Contoh kecil, ketika kurangnya ilmu, ketika adanya kebodohan dalam diri kita, melihat perbedaan dalam sholat subuh saja menjadi sebuah perkara. Karena kita tidak biasa melakukan atau kita tidak melakukan kunut misalkan, dan kita melihat ada imam yang melakukan kunut karena kebodohan, karena keterbatasan ilmu hingga akhirnya menjadi sebuah perkara. Karena kebodohan, keterbatasan ilmu melihat imam yang menjaharkan doanya menjadi sebuah perkara. Hatta perbedaan furu' dalam kelemahan kebodohan kita dalam atau kekurangan ilmu juga menjadi perkara. Oleh karena ini kesatuan dalam kebaikan yang terkonsep, yang bertujuan, yang berkonsep berdasarkan sumber Al-Quran dan Sunnah hancur ketika adanya kebodohan pada diri kita. Karena keterbatasan ilmu kita, karena kefakiran ilmu kita. Apalagi kalau kita bicara keumatan, mungkin banyak di antara kita yang berbeda mazhab. Mungkin banyak di antara kita yang memahami atau mempelajari sebuah ilmu yang berbeda. Mungkin di antara kita banyak yang memberikan atau mengetahui hal-hal yang mungkin tidak seutuhnya kita ketahui. Ini yang menjadi sebuah kita anggap kebodohan sehingga merusak persatuan dalam kebaikan. Banyak hal lahir dari sebuah kebodohan akhirnya merusak sebuah keutuhan. Karena merasa tahu, karena merasa ilmunya besar, karena merasa ilmunya paling cukup, karena merasa paling benar, sehingga kebodohan yang lahir dan melihat apa yang tidak sesuai dengan keinginannya, apa yang tidak sesuai yang ia pelajari, semuanya adalah salah. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat perbedaan, maka ketahuilah, pelajarilah, dan baru ambil kesimpulan. Jangan langsung menilai. Karena bisa jadi perbedaan itu adalah kekurangan ilmu kita, terbatasnya ilmu kita, sehingga kita menjadi perusak kesatuan karena kebodohan pada diri kita. Yang kedua yang merusak persatuan adalah hawa nafsu. Ini adalah perusak yang kedua. Nafsu, kepentingan pribadi, harta, pangkat, jabatan, popularitas, dan kepentingan golongan adalah termasuk perusak kesatuan umat. Egois, ingin tampil, egois, ingin menjabat, egois, ingin menjadi orang yang dipuji, egois karena ingin menjadi orang yang disanjung orang-orang lain, malah jadi penyebab rusaknya persatuan kebaikan.
menawarkan diri pada bidang yang sesungguhnya dia tidak mampu. Menjabat hal-hal yang sesungguhnya bukan kapasitasnya. Karena ingin tampil, karena ingin menjadi orang yang dinilai oleh orang lain mampu, mempunyai kekuatan atau kelebihan. Inilah hawa nafsu yang rusak kesatuan dalam kebaikan. Karena sesungguhnya setan jauh lebih hebat daripada kita. Bahkan bila setan tidak mampu umat Nabi Muhammad menjadi jahat, maka ia akan mengubah tujuannya agar umat Nabi Muhammad merasa dirinya paling benar dan membanggakan dirinya. Inilah hawa nafsu. Memang kita tidak jahat, memang orang tersebut tidak menjadi orang yang pelupur dosa, tetapi ternyata Allah ganti. Ternyata setan ganti godaannya dengan ia merasa paling benar dan bangga. Oleh karena itu, bila ada kecenderungan, bila ada sebuah keinginan yang tendensius, orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan karena ingin mendapat kesempatan dipuji dan dilihat orang lain, maka inilah harus menjadi evaluasi hawa nafsunya yang telah dikedepankan. Bersikaplah yang wajar, kecuali memang kita mempunyai ilmu yang mumpuni untuk mendapatkan posisi tersebut. Karena terkadang keterbatasan ilmu yang ada pada diri kita, setan mengganggu kita untuk menjadi orang yang tampil agar dipuja oleh orang lain. Dan oleh karena itu nafsu juga yang menghancurkan semua kebaikan, normalitas yang ada pada sebuah kesatuan. Lalu selanjutnya yang merusak persatuan dalam kebaikan adalah fanatisme jahiliyah. Fanatik buta, tidak bisa menerima pendapat orang lain, merasa pendapatnya paling benar. Ketika dikritisi dianggapnya menghina, ketika dilakukan sebuah evaluasi, diberikan masukan oleh saudaranya, merasa dirinya dihina oleh saudaranya. Tidak pernah mengatakan bahwasanya antum yang benar, mohon maaf. Yang ia selalu katakan, saya yang paling benar dan inilah menurut saya. Inilah fanatisme jahiliyah. Apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan oleh figuritasnya itu yang paling benar. Banyak bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala di luar sana. Kalau enggak kata guru anda begini, guru anda seperti ini. Ya, fanatisme buta, fanatisme jahiliyah. Tidak berdasarkan ilmu. Bayangkan bapak-bapak dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada sebuah komunitas yang begitu besar dalam umat Islam atau sebuah majelis. Tapi terkadang ada hal-hal yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Bayangkan ketika kondisi-kondisi yang melanggar norma, melanggar syariah, akan tetapi dia menganggap benar. Karena apa? Karena pada dasarnya gurunya mengatakan hal yang salah dan ia pahami dan ia pegang teguh kesalahan itu. Dan akhirnya apa? Fanatik. Dan akhirnya apa? Ia melakukan selamanya dengan kesalahan karena berdasarkan fanatik. Ya. Maaf, yang namanya tahlilan adalah bid'ah. Maaf, yang namanya ini adalah bid'ah. Semua didasarkan dengan hal-hal yang tidak dilakukan secara keilmuan, hanya kefanatikan.
Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersatu dalam kebaikan adalah sebuah hal, proses yang perlu dipertahankan, diciptakan sebuah kelestarian. Kita jangan menjadi anasir-anasir, unsur-unsur yang merusak. Hadirnya kita jangan sampai menjadi orang yang merusak kesatuan dalam kebaikan. Perteguhkan, lestarikan, pegang persatuan itu bila memang tujuannya adalah kebaikan. Jadikan komunitas kebersamaan kita adalah komunitas kebersamaan yang berdasarkan sunnah, yang berdasarkan Al-Quran, sehingga kita komunitas yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita di Ahad pagi adalah sebuah komunitas kebersamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Maka itu harus dipertahankan. Menjadi orang-orang yang merespon, melakukan kewajiban, menuntut ilmu adalah sebuah kebersamaan, kesatuan dalam kebaikan. Dan banyak hal lagi yang mampu kita lakukan untuk lahirnya kesatuan yang bertujuan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah menuturkan sebuah kejadian pada masa Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suatu ketika Rasulullah dan para pengikutnya dalam perjalanan perang bersama Rasulullah, kemudian terjadi insiden seorang muhajirin memukul seorang ansor. Orang Ansor itu lalu berseru, "Wahai orang-orang Ansor, kemarilah." Dan Muhajirin juga berseru memanggil kawan-kawannya, "Wahai kaum Muhajirin, kemarilah." Kejadian itu didengar oleh Rasulullah SAW. Beliau keluar dan bersabda, "Ada apa dengan seruan jahiliyah itu?" Mereka kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, seorang Ansor dipukul oleh seorang Muhajirin." Rasulullah bersabda, "Tinggalkanlah seruan jahiliyah semacam itu. Ia adalah bangkai yang busuk." Dalam konteks pemahaman fikih, misalnya bisa saja berubah menjadi fanatisme jahiliyah ketika persoalan buruk fikih yang masih dalam ranah ijtihad ulama lantas dijadikan sebagai landasan persaudaraan dan permusuhan terhadap sesama muslim. Menganggap bahwa pandangan guru syekh atau ustadznya yang paling benar, yang menyelisihinya atau diasosiasikan sebagai pihak yang salah dan sesat. Pemahaman yang kita miliki bukan berarti pemahaman kita yang paling benar. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan guru kita juga belum tentu perintah atau yang mutlak kita lakukan adalah benar. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan sebuah ajaran, kita mendapatkan sebuah petunjuk, maka hadirkan rasa kritis kita, sesuaikan dengan apakah yang diucapkan, apakah yang dilakukan, apakah yang diberikan, apakah perintahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini yang menjadi sebuah pegangan terdasar. Jangan sampai kita belajar oleh satu guru dan akhirnya kita menjadi orang yang fanatik, buta, fanatisme jahiliyah. Semua apa yang dikatakan guru kita adalah benar, sehingga kita melihat perbedaan adalah sebuah hal yang salah, sehingga rusaklah persatuan. Banyak. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menjudge diri kita paling benar. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ilmu dari guru kita, maka kritik, bukan dikritisi tapi pelajari, sesuaikah dengan sumber al-Islam, Quran dan Sunnah, agar kita tidak menjadi orang yang fanatisme jahiliyah. Ini penting, karena terkadang kita berdebat
kita menyalahkan saudara kita, padahal sesungguhnya apa yang kita narasikan, apa yang menjadi hujah kita belum tentu benar. Ya. Ada para perokok ya berhujah. Mereka mengatakan bahwasanya ya kalau saya merokok karena banyak ustaz yang merokok. Kalau kita telaah, kita tadabburi apakah itu yang benar dilakukan oleh ustaz kita, kiai kita, dan kita mengikutinya. Wallahu a'lam. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang ya, kita tak mampu mempelajari dasar apakah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Ya. Banyak yang membawanya. Kadang-kadang ketika ada ustadz yang mengatakan rokok itu haram, maka berdalih, oh ustadz dan kiai ini saja merokok, dasarnya tak kuat, dasarnya bukan Quran dan Sunnah, tapi dijadikan fanatis jahiliyah. Kenapa? Karena merasa gurunya atau kiainya melakukan merokok. Oleh karena itu, konteks persatuan dalam kebaikan, kebersamaan dalam kebaikan bukan kita tidak mampu, bukan kita diam, bukan kita mengiyakan apa yang diperintahkan tanpa kita mentadabburi dalam Quran dan Sunnah kebenarannya. Kita boleh mengikuti, kita boleh mempelajari dan mempraktekkan apa yang diajarkan, tapi kita juga harus mampu mempelajari dan juga mengecek kebenarannya apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada dalil lagi, tidak ada lagi narasi yang mengatakan kata ustaz, kata kiai, tapi kata Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling benar. Ya. Karena kerusakan yang terjadi adalah kerusakan karena faktor fanatik yang tanpa ada dasarnya. Karena terjadinya kerusakan itu karena ada hal-hal yang tidak berdasarkan ilmu. Ya. Oleh itu Bapak-bapak dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan dalam kebaikan perlu menjadi sebuah hal yang kita rawat. Kebersamaan dalam kebaikan perlu menjadi hal yang perlu kita kedepankan. Kebersamaan dalam kebaikan adalah hal yang harus kita berada di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi perusak kebersatuan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi unsur adanya nilai kebodohan, adanya nilai hawa nafsu dan fanatis kejahilian pada diri kita, sehingga kita menjadi orang yang merusak kebersamaan tersebut. Sekali lagi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita rajut kebersamaan dalam wadah kebaikan, dalam tujuan kebaikan yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan perintah Allah, agar kita menjadi orang-orang yang kelak beristiqamah berada di jalan Allah dan Rasulnya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Moga-moga ini bagian dari sebuah tausiah buat diri saya pribadi dan bapak-bapak pada umumnya. Al-haqqa min rabbik, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pemekaran tausiah dari Bapak Ustadz Mahar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan dari Bapak-bapak. Pak Ustaz, silakan. Baik, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya supaya dia bisa menyapa kembali atau bergaul kembali, ibaratnya bekerja sama kembali, itu gimana caranya? Mungkin ada solusinya supaya hal-hal yang seperti ini ya tidak terjadi ya pada kita sendiri, terutama ya dari saya misalnya sampai terjadi, jangan sampai gitu. Nah itu gimana tuh? Baik, berarti kalau tanya Pak Agung, la yahillu muslimin an yulhiha akhu kau salafa faman hazat. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa pada saudaranya lebih dari 3 hari, lalu meninggal dunia maka ia akan masuk ke dalam neraka. Ini hadisnya sahih. Ya, pertanyaannya kalau seandainya ya, bagaimana caranya ya? Ini coba gambarannya dulu, orang tersebut kalau sampai nggak bertegur sapa sampai 3 hari dan dia meninggal, neraka ini, kan gitu. Lalu solusinya gimana? Ya, orang-orang yang terdekatnya mampu menjadi mediator untuk mereka berislah. Ini yang penting. Ya. Karena sesungguhnya keberadaan kita di antara saudara kita selain untuk menciptakan kebersamaan dalam kebaikan juga mampu ya, merawat itu kan bukan berarti kita menjaga diri kita saja, tapi mampu mendamaikan ya, mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Itu bagian dari kewajiban untuk merawat kebersamaan. Jadi bagaimana solusinya? Apa yang menjadi kita orang yang terdekat menjadi mediatornya? Kalau ditanya, wah bukan kapasitas saya, sadar. Ya, maka tunjuklah orang yang mempunyai kapasitas menjadi mediator untuk mendapatkan melahirkan islah itu tersebut. Ya. Kalau di wilayah RT 15 kan di sini ada Ustaz Ali, ada Ustaz Santo, ada Ustaz Elison yang mungkin bisa menjadi mediator terciptanya lahirnya Islam. Atau Pak Agung sendiri yang menjadi mediator untuk mengislamkan, gitu. Ya. Jadi intinya ada mediator yang mengislamkan. Allah Ustaz, mungkin ada tambahan dari Ustaz. Mungkin ada tambahan dari Pak Ustaz Ali atau Pak Ustaz Santo, Pak Ustaz Edison. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas soal kesatuan ini kan sudah lama dibahas, tapi fakta di lapangan masih ada saja yang mempertahankan pemahamannya, kemudian mempertahankan posisi kebenaran masing-masing. Tadi disampaikan oleh Ustaz Mahal bahwa kita harus menjaga keselarasan, keseimbangan itu dalam arti saling menghormati, saling menghargai. Saya pikir yang dianggap berbeda itu adalah dalam konteks fikih saja. Fikih dalam konteks akidah tidak ada perbedaan antara kita.
dan itu justru prinsip yang harus kita pertahankan. Prinsip akidah itulah yang mempersatukan kita, bukan fikih. Fikih itu saja bisa berbeda, yang menepati pemahaman masing-masing itu tidak masalah menurut saya, karena berdasarkan ilmu masing-masing apa yang dipahami. Tapi tidak bisa juga kita menafikan perbedaan dalam fikih, tidak bisa. Tetap saja ada dan kurun waktu, dan sikap dalam sejarah pun juga terjadi. Kita pernah melihat atau dicatat dalam sejarah merah umat Islam, di mana Imam Ali dengan Aisyah hampir nyaris berperang dalam peperangan Jamal, dan itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, yang takwa, yang patut kita contoh. Tapi itu terjadi juga fitnah ya, antara Imam Ali dengan Aisyah nyaris berperang. Tapi persoalan itu mereka bisa selesaikan dengan baik. Apa persoalannya? Oh, ada masalah. Kemudian kita lihat dari kurun waktu yang ada, telah terjadi juga sejarah merah dalam Islam, di mana di antara umat Islam sendiri ada yang sampai mengangkat senjata bersama Muslim, dan itu adalah haram. Jangankan mengangkat senjata membunuh, baru saja memegang senjata begini sudah haram. Saya megang golok, saya mau ngancem bapak siapa, nah itu saya sudah haram, sudah neraka. Jadi kita harus hati-hati dengan bersama orang Muslim ini. Jangan sampai saling mengangkat senjata dan memunculkan hawa nafsu. Karena kalau terjadi perkelahian, kedua-duanya neraka, baik yang terbunuh maupun dibunuh. Lihat membunuh saja itu haram. Jadi kita jaga keseimbangannya. Prinsipnya adalah Islam itu akidah yang sama. Itulah saudara kita. Kalau soal fikih bisa beragam, karena diambilnya berbeda-beda. Kalau saya misalnya dari Imam Malik atau Imam yang lainnya. Kemudian di sini di negeri ini banyak dari Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i. Bisa saja berbeda, dan itu tidak mengapa. Yang penting prinsipnya adalah akidah yang sama. Kemudian persaudaraan, prinsip Islamnya, sesama Islam itu bersaudara. Itu dalam ayat dikatakan begitu, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Jadi kalau di antara orang Muslim ada yang berselisih, maka damaikanlah, jangan sampai berlarut-larut. Damaikan, artinya damai itu tidak sehari ini pulang damai, bisa saja proses terlebih dahulu. Jadi ini harus diperhatikan kita. Dalam pesan-pesan kecil itu membutuhkan hal-hal yang besar. Prinsip akidah yang sama itu harus kita perhatikan. Itu kira-kira ya, yang saya bisa sampaikan. Kalau dalam beda itu adalah rupiah, tidak mengapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan lagi? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa disambung setelah forum selesai. Baik, Bapak-bapak jamaah Masjidil Madinah yang dirahmati Allah, demikian tadi kita sudah ikuti kajian pada subuh. Mudah-mudahan apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita
kita baca hamdan bersama-sama dan majelis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.